wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat, rahmat, hidayat, dan kesempatannya kita bisa berkumpul di sini untuk menyimak kajian tafsir yang akan disampaikan oleh Ustazah Maimunah. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang mengamalkan sunnah beliau. Ya, Ustazah Maimunah, silakan disampaikan materinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur pada Allah pada kesempatan kali ini di siang hari kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu, ya. Ini satu kesempatan yang sangat luar biasa. Suatu saat nanti kita akan sangat mensyukuri, ya, berada 1 jam di majelis ilmu ini, karena ini bagian dari melaksanakan kewajiban, ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, atau thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, ya. Menuntut ilmu itu sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Alhamdulillah, ibu-ibu, alhamdulillah atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga karunia sehat, ya, kita bisa melaksanakan agenda kita ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil, dan semoga dengan ilmu yang kita peroleh ini mendatangkan kebaikan buat kita, insya Allah. Dan salam semoga senantiasa tercurah bagi qudwah kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan juga sampai pada keluarga, sahabat, ya, juga khusus untuk kita, mudah-mudahan termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi SAW. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sebentar ya, ini baterainya saya. Ya, hari ini kajian kita surat Az-Zalzalah, ya. Surat Az-Zalzalah ini yang idzazul, kalau kita nyebutnya, ya, surat idzazul zilatil ardu zilzalaha. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita baca dulu sama-sama, ya. Masing-masing di rumahnya sendiri-sendiri, nggak apa-apa. Kita baca surat Az-Zalzalah supaya ada ruh Qur'annya masuk, ya, ke dalam hati kita dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Az-Zalzalah ini merupakan surat Makkiyah menurut Ibnu Katsir. Ya, tapi sebagian lain berpendapat surat ini adalah Madaniyah. Jadi kadang-kadang memang ada dua pendapat, ya. Kalau Ibnu Katsir mengatakan di sini Makkiyah, tapi pendapat yang lebih jumhur, ya, lebih kuat adalah surat ini Madaniyah. Madaniyah artinya diturunkan setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah.
Kemudian surat ini jumlah ayatnya 8 ayat, ya. Dan sababun nuzul surat ini kita lihat ya. Sebab turunnya surat Az-Zalzalah di sini dikatakan kan al-kuffar yas'aluna katsiran 'anis sa'ah wa yaumil hisab. 'Anis sa'ah wa yaumil hisab. Jadi orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir Mekah, musyrik Mekah saat itu banyak bertanya atau mempertanyakan tentang hari akhirat, ya, hari kiamat dan hari pembalasan. Tetapi di sini pertanyaan mereka itu ada lil istihza, ya. Di sini katakan lil istihza itu bermakna olok-olok, gitu ya. Jadi mereka, kapan nih kiamat, gitu ya. Ini yang berpendapat tadi bahwa surat ini turun di Mekah, ya. Jadi kan al-kuffar, orang-orang kafir itu banyak bertanya kepada Rasul, kapan itu kiamat? Gitu ya. Mata as-sa'ah, mata sa'ah, kapan kiamat, kapan kiamat, gitu ya. Wa yaumil hisab. Terus mana hisab itu, gitu ya. Nah, itu ungkapan-ungkapan mereka. Lalu fayaqulun, ya, ayyana yaumul qiyamah. Nah, di surat Al-Qiyamah juga Allah sebutkan, ya, orang-orang kafir itu bertanya, ayyana yaumul qiyamah, mana itu hari kiamat, gitu ya. Atau di surat Al-Muluk, ya, ibu-ibu sudah hafal, mata hadzal wa'du, gitu. Mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mana itu kiamat, gitu. Kalau memang dia suatu yang benar, in kuntum shadiqin, kalau mana janji itu, gitu ya. Karena Rasulullah menjanjikan nanti akan ada kiamat. Mata hadzal wa'du, mana janji itu tentang kiamat itu, kalau memang kaulan yang benar, gitu ya. Nah, kemudian Allah turunkan surat ini, ya, setelah ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, lalu kemudian Allah menurunkan surat Al-Qiyamah. Keutamaan surat ini, ya, tadi kita sudah bahas sebab turunnya, ya. Kemudian ada keutamaan surat ini. Ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang keutamaan surat Az-Zalzalah, ya. Di sini akhraja At-Tirmidzi wa Abu Dawud wa Nasa'i, ya. Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, kemudian An-Nasa'i itu meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amru, ya. An Abdullah bin Amru qala, dia berkata, ata rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang laki-laki, ya, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Kemudian laki-laki itu berkata, Aqra'ani ya Rasulullah, ya, Aqra'ani ya Rasulullah. Jadi dia minta kalau bahasa kita tuh, bacakanlah kepadaku ya Rasulullah, atau gini, ya Rasulullah berikanlah aku satu surat, gitu ya, bacakanlah kepadaku satu surat. Akhirnya Rasulullah atau memerintahkan membaca, kata Rasulullah, Iqra' salasan min dawatir ra. Jadi dia kan ya Rasulullah, beritahu aku sesuatu yang bisa aku baca, gitu ya, atau perintahkanlah aku untuk membaca. Jadi kata Rasulullah, Iqra' salasan min dawatir ra. Baca 3 surat dari ya, surat yang diawali dengan huruf ro, ya, alif lam ra, gitu. Bacalah 3 surat dari surat-surat yang diawali dengan ro, gitu ya, dengan alif lam ro. Misalnya ada alif lam ro itu surat Yunus, ya, di juz 11, alif lam ro tilka ayatul kitabil hakim. Nanti sebelahnya ada lagi alif lam ro surat Ar-Ra'd, ya. Nanti sebelahnya lagi surat alif lam ro surat Yusuf, gitu. Itu alif lam ro. Masih ada yang lain, ya. Nah, itu alif lam ro. Faqala lahu rajul, maka laki-laki itu berkata kepada Rasulullah, kaburosinni washtadda qalbi wa ghaladha lisani. Jadi kata laki-laki itu, ya Rasulullah, lisanku udah kaku, ya, seumurku udah tua, gitu, dan hatiku udah keras, gitu ya. Maksudnya apa? Ya dia keberatan, gitu ya. Ya Rasulullah, saya itu udah tua, lisannya aja, lidahnya udah kaku, ya, hatinya udah keras, gitu. Maksudnya ini berat nih kalau baca 3 huruf ro, gitu ya. Qala, akhirnya Rasulullah berkata kepada laki-laki itu, faqra' min dawati hamim. Kalau gitu baca deh 3 surat yang diawali dengan hamim, ya. Nah, biasa hamim tuh banyak di belakang. Surat-surat juz-juz belakang, ya. Kalau tadi alif lam ra itu juz-juz belasan tuh biasanya banyaknya. Nah, kalau
Hamim tuh juz 26 tuh ada Hamim, ada Al-Jasiyah, ada Hamim Asyura ya, ada Hamim Ahqaf. Nah, itu diawali dengan Hamim tuh. Faqala lahu mithla maqalahu al-ula ya. Terus laki-laki itu berkata seperti berkata yang pertama, Rasulullah saya udah tua, lisanku udah lemah gitu ya. Hatiku udah keras gitu. Akhirnya kata Rasulullah, ya udah iqra salasan minal musabbihat. Nah, kalau gitu baca tiga surat yang diawali dengan tasbih gitu ya. Nah, yang sabbaha lillahi atau yusabbihu. Nah, ini juga juz-juz belakang, mulai juz 27 ya. Ada surat Al-Hadid, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Nanti ada surat Al-Hasyr ya, sabbaha lillahi ma fis samawati. Atau ada surat As-Saff ya, sabbaha gitu. Atau ada surat Al-Jumu'ah yusabbihu atau ghabun yusabbihu ya. Terus baca ada 3 surat yang diawali dengan tasbih tadi, sabbaha atau yusabbihu. Faqala mithlu dzalik ya, maka laki-laki itu masih berkata seperti yang tadi. Itu udah surat lebih pendek lah ya. Tadi urutannya alif lam ra itu panjang-panjang, cukup panjang. Terus hamim udah lebih pendek, mungkin 3 lembar, 3 halaman gitu ya. Nah, kalau yusabbihu ini ada yang cuma 2 halaman, yang 3 halaman gitu, 2 halaman setengah. Maksudnya urutannya tuh dari yang panjang terus agak pertengahan terus agak pendek. Pendeknya tuh 3 halaman ya. Misalnya At-Taghabun tuh 2 halaman. Al-Jumu'ah itu 1 halaman setengah gitu. Terus tapi dia masih mengatakan hal yang sama ya Rasulullah, aku udah tua lisanku gitu, diulang lagi. Faqala rajul, akhirnya laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, udah berikan kepadaku 1 surat atau bacakan kepadaku 1 surat yang mencakup keseluruhannya ya Rasulullah, suratun jami'atun gitu ya, mencakup keseluruhan surat-surat itu, maksudnya 3 surat itu. Faqara'ahu, maka Rasulullah membacakan kepadanya, idza zulzilatil ardu zilzalaha hatta idza faragha minha. Ya, maka ketika sudah selesai itu Rasulullah bacakan idza zulzilatil ardu sampai akhir ya, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, setelah selesai akhirnya laki-laki itu senang banget ya, dia mengatakan walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan, demi zat yang telah mengutus engkau menjadi nabi ya Rasulullah gitu ya, la azidu alaihi abadan, sungguh aku tidak akan mengurangi itu gitu. Maksudnya dia akan baca tuh surat Az-Zalzalah itu ya, bahkan aku akan terus membacanya kata Rasulullah ya. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah berkata, aflaha arwaijar, ya, beruntunglah laki-laki tadi ya, arwaijar. Aflaha arwaijar, arwaijar itu sebenarnya laki-laki kecil ya. Nah ini hadis tentang keutamaan surat ini. Artinya surat ini mencakup 3 surat alif lam ra, 3 surat tasbih dan 3 surat hamim ya. Baca surat ini. Nah, subhanallah. Kemudian ada keutamaan lain diriwayatkan dari At-Tirmidzi, sama yang tadi juga dari At-Tirmidzi, yang ini juga dari At-Tirmidzi hadisnya, dan beliau mengatakan, Imam At-Tirmidzi mengatakan hadza hadisun hasan, bahwa hadis ini derajatnya hasan. Dari Anas bin Malik ya, salah seorang sahabat Rasulullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajul, sungguhnya Rasulullah berkata kepada salah seorang dari sahabatnya, hal tazawwajta ya fulan, apakah sudah menikah gitu ya, kata Rasulullah. Qala la wallahi ya Rasulullah, ya ma indi ma tazawwaj, jadi kata Rasul, kamu udah menikah belum? Kata dia, belum ya Rasulullah, sungguh saya nggak punya sesuatu untuk mahar ya, dia nggak punya mahar, kita nggak punya uang. Qala, akhirnya Rasulullah berkata kepada laki-laki itu. Nah, dalam riwayat yang lain Rasulullah menyuruh laki-laki itu mencari cincin besi di rumahnya. Balik lagi ternyata nggak ada juga ya. Akhirnya Rasulullah berkata. Jadi aslinya ya udah ikhtiar dulu tuh ya, udah nyari baju besi nggak ada, cincin besi deh nggak ada kata dia. Akhirnya Rasulullah berkata, Alaisa ma'aka qul huwallahu ahad. Bukankah engkau hafal qul huwallahu ahad, kata Rasulullah. Naam, bala ya. Kalau pertanyaannya Alaisa biasa jawabannya bala. Bala, betul ya, benar. Qala thuluthul Quran. Sungguh qul huwallahu ahad itu thuluthul Quran. Dia sepertiga Al-Qur'an. Qala alaysa ma'aka idza jaa nasrullahi wal fathu. Bukankah engkau juga hafal idza jaa nasrullahi wal fathu? Kata Rasulullah, bala, kata laki-laki itu. Benar ya, saya hafal. Qala, maka Rasulullah berkata, rubul Quran, itu 1/4 Al-Qur'an ya. Kemudian Rasul berkata lagi, alaysa ma'aka qul ya ayyuhal kafirun. Bukankah engkau juga hafal qul ya ayyuhal kafirun? Benar ya Rasulullah.
Rasul berkata rubul Quran, itu juga seperempat Al-Quran. Jadi kita lihat yang seperempat Al-Qurannya tadi ya, idza jaa nasrullah, kemudian qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian Rasul bertanya lagi, alaysa ma'aka idza zulzilatil ardu zilzalaha? Tidakkah atau bukankah engkau juga hafal idza zulzilatil? Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, qala rubu'ul Quran. Itu juga seperempat Al-Quran. Tazawwaj. Udah nikahlah. Maksudnya jadikanlah bacaan Qurannya itu sebagai mahar, ya. Tapi perhatikan ibu-ibu, bahwa ini setelah Rasulullah menyuruh dia mencari yang lain gitu ya. Setelah Rasulullah mengarahkan laki-laki itu untuk mencari mahar yang lain gitu ya, nggak langsung ya udah Quran aja, padahal misalnya punya harta, punya emas, karena yang sunnahnya yang terbaik kan emas, tapi kalau tidak ada ya boleh, atau double gitu ya, ya emas juga, rumah, mobil gitu ya, kendaraan itu boleh gitu kalau memang mampu. Nah, tapi ditambahkan dengan ayat, nah itu juga dibolehkan. Tapi kalau memang udah nggak ada sama sekali gitu ya, nah, baru di sini kata Rasulullah tazawwaj, ya nikahlah, maharnya dengan ayat yang dibacakan. Nah ini dari ayat ini, dari hadis ini kita pahami bahwa surat Az-Zalzalah ini rubul Quran, seperempat Al-Quran. Tadi dengan 3 surat ya, dengan surat Al-Kafirun, dengan surat An-Nasr. Jadi surat An-Nasr, Al-Kafirun, dan Az-Zalzalah itu rubu'ul Quran, seperempat Al-Quran. Jadi kalau mau tidur, ketika tidak bisa membaca 1 juz, 2 juz Al-Quran, minimal bacalah 4 kali surat Az-Zalzalah. Ya, dia rubu'ul Quran, seperempat 4 kali hatam. Ya, minimal senilai gitu ya. Atau tadi senilai 3 surat Alif Lam Ra, 3 surat Tasbih, 3 surat apa tadi? Hamim. Ya, yang mungkin kita nggak akan bisa baca sebelum tidur tuh. 9 surat ya, itu luar biasa. Nah ini keutamaan surat Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian kandungan surat ini ya, berdasarkan sababun nuzul dan keutamaannya. Oh ya, hubungan antara 2 surat, antara surat Az-Zalzalah yang sekarang dengan surat apa kemarin yang kita bahas Al-Adiyat ya, dengan surat Al-Adiyat ya. Karena gini, meskipun surat ini tidak bergandengan pada saat turun ya, Az-Zalzalah kapan, Al-Adiyat kapan gitu, itu kan berbeda-beda waktunya ya, tidak bergandengan. Tetapi ketika dia sudah bersamaan di dalam ayat, di dalam Quran, ketika sudah dirunutkan seperti itu, maka masing-masing surat itu memiliki keterkaitan, memiliki keterkaitan makna gitu ya, atau memiliki apa namanya munasib ya, keterkaitan gitu. Meskipun pada saat turunnya berbeda gitu ya, itu luar biasanya Al-Quran. Nah, di antara hubungan antara 2 surat Az-Zalzalah dengan Al-Adiyat ya, surat kemarin, bahwa di surat Al-Adiyat kita udah bahas kemarin ya, Allah berfirman dalam ayat itu, wa akhrajatil ardu fala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur ya. Apakah manusia itu tidak tahu idza bu'thira ma fil kubur, jika Allah membongkar apa-apa yang di dalam kubur, jika Allah keluarkan apa yang di dalam kubur ya. Maksudnya orang-orang yang sudah meninggal ketika nanti di akhirat, ketika nanti kiamat, akan Allah bongkar, akan Allah bangkitkan mereka semuanya, tidak ada yang tersisa. Nah, di surat Az-Zalzalah ini juga ada ayat yang berbicara hampir sama. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan jika bumi mengeluarkan seluruh isinya. Nah, di antara isi bumi yang dikeluarkan tadi apa yang di dalam kubur ya. Jadi kalau di dalam surat Al-Adiyat yang Allah sebutkan spesifik hanya kubur saja. Jadi maksudnya orang-orang dibangkitkan. Tetapi kalau di surat ini yang disebutkan seluruh isi buminya. Wa akhrajatil ardu, ketika bumi mengeluarkan seluruh isinya. Dan seluruh isinya masuk juga orang-orang yang sudah meninggal, jenazah-jenazah atau orang yang sudah dikubur ya, atau dan seluruh isi bumi ya. Nah ini kesesuaian yang pertama. Yang kedua, di surat Al-Adiyat Allah sebutkan tentang orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Berapa banyak yang sudah Allah berikan nikmat kepadanya ya, nikmat sehat, nikmat menghirup bernapas ya, nikmat udara segar, nikmat jantung yang masih terus berdetak, nikmat macam-macam yang ada di dalam tubuh kita. Atau kemudian nikmat harta.
Nah, tapi kemudian mereka mengingkari nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Ya, mereka kufur terhadap nikmat Allah dan mereka lupa mempersiapkan untuk kehidupan akhirat, gitu ya. Nah, dan kecintaannya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, ya, kecintaan mereka kepada harta itu sangat besar sampai membuat kecintaan mereka kepada dunia sangat besar sampai membuat mereka lupa untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Ya kan? Nah, di ayat surat Az-Zalzalah Allah ingatkan bahwa meskipun sedikit ya kelalaian kalian terhadap kehidupan akhirat, maka itu akan dibalas oleh Allah. Fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, ini kesesuaian satu surat Al-Adiyat dengan surat Az-Zalzalah. Nah, Ibu-ibu, kita masuk di ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, goncangan ya. Zilzal. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ya bahwa jika nanti bumi itu bergoncang ya dengan goncangan yang sangat dahsyat. Pada saat bumi itu Allah goncangan dengan goncangan yang luar biasa besar ya. Bumi berguncang dengan dahsyat ini di area yang bawahnya ya. Kemudian dia keluarkan seluruh isinya, segala sesuatu yang di atasnya akan hancur berantakan, sebagaimana firman Allah di dalam surat yang lain ya, surat Al-Hajj. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Ya wahai manusia, takutlah kepada Allah. Ya, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah goncangan yang sangat dahsyat. Ya, atau kejadian yang sangat besar. Yauma tarawunnaha tadhalu kullu murdi'atin. Engkau akan melihat bahkan seorang ibu yang sedang menyusui ya, sampai lupa kepada bayinya, dia tinggalkan lari. Biasanya orang tuh ada kejadian, kalau ada kecelakaan, ada tabrakan, itu kalau ibu-ibu yang dicari anaknya. Udah ketabrak anak kecil, oh langsung dicari, takut anaknya. Kalau yang tadinya nggak ada jauh-jauh dicari, dipeluk. Ini justru yang tadinya di pangkuan sedang disusui, saking dahsyatnya kiamat sampai dilemparkan, ditinggalkan gitu ya, dilupakan. Itu sesuatu yang mustahil gitu. Seorang ibu meninggalkan anak, apalagi balita melempar, itu kan sesuatu yang kayaknya nggak mungkin deh, gitu ya, yang dicintainya. Tetapi kondisi dahsyatnya kiamat menunjukkan bahwa saking dahsyatnya seorang ibu yang begitu cinta pada anaknya sampai lupa. Ini karena menunjukkan syai'un 'adzim, ya, bahwa hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat dahsyat. Dan kata Said Qutb ya dalam tafsir Al-Fidzilal beliau mengatakan kiamat itu sesuatu yang Allah ungkapkan dengan kata adroka ya kemarin itu, artinya sesuatu yang sulit untuk dinalar oleh manusia. Ketika kita membayangkan itu, maka itu selalu adalah nalar kita yang sudah kita pahami, itu yang sudah kita lihat dan yang sudah kita ketahui, itu ya, secara fisik, secara mata atau secara pengetahuan. Kita lihat gempa misalnya Aceh, tsunami, kemudian Jogja atau yang terbaru ya yang dahsyat banget Palu dan seterusnya. Setiap kali kita membayangkan, oh mungkin kiamat seperti itu bukan gitu ya. Karena kiamat itu sesuatu yang mungkin akan sulit sekali dibayangkan oleh kita. Selama kita membayangkan, maka pasti yang kita bayangkan adalah sesuatu yang baru sebagian kecilnya aja gitu. Walaupun kita bayangkan tsunami itu baru sebagian kecil dari goncangan kiamat. Ketika kita bayangkan dahsyatnya gempa Palu itu juga baru sebagian titiknya aja dari kiamat gitu. Makanya kata beliau itu sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh akal manusia, oleh pikiran manusia. Setiap kali kita memikirkan itu atau membayangkan itu, maka itu bukan bagian dari kiamat. Karena itu hanya sebagian kecilnya saja. Sementara kiamat adalah secara keseluruhan, seluruhnya. Yang di lautan, yang di bumi, yang di bawah bumi, yang di atas, di langit, gitu ya. Di antariksa seluruhnya hancur pada waktu yang bersamaan. Sehingga sulit dibayangkan ya, dalam pikiran kita. Tetapi kejadian tsunami, gempa dan seterusnya itu bagian dari pelajaran ya bahwa hanya sebagian kecil, setitik saja kehancuran dan kerusakannya bisa begitu dahsyatnya. Seorang kehilangan satu keluarga sekaligus ya, terendam atau bisa hancur rumah segala macam. Itu baru sebagian titik aja. Bagaimana kalau seluruhnya kan? Nah ini maka Allah ungkapkan dengan syai'un 'adzim.
Di surat Al-Waqiah Allah juga berfirman, "Idza rujjatil ardu rajja." Ya, apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Ya. Kemudian ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha. Nah, ini jika bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya, ya. Bumi mengeluarkan segala apa yang ada di dalam perutnya, berupa orang-orang yang mati dan benda-benda yang terkubur di dalamnya. Ya, menarik Ibu-ibu. Di sini kata wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya, thaqal, ada athqal ya. Thaqal itu beban berat ya di situ maknanya. Walaupun thaqal itu makna aslinya adalah dia athqal itu bentuk jamak dari kata thaklun. Thaklun itu artinya apa? Hiasan rumah gitu ya. Barang-barang yang biasa buat menghias rumah. Misalnya orang kan menghias rumah tuh dengan emas gitu ya, dengan perak, dengan barang-barang berharga gitu. Nah, itu sesuatu yang kecintaan manusia gitu kan. Orang senang tuh menghias. Ada orang yang sampai bikin mobilnya dari emas gitu ya. Ada yang tempat tidurnya, ranjangnya dari emas gitu. Itu hiasan rumah. Nah, biasanya kan hiasan rumah itu sesuatu yang dari dalam bumi ya. Tadi emas, perak, dan seterusnya. Kenapa Allah gunakan kata sakal? Bahwa sesuatu beban berat itu disebut sakal, atau perhiasan itu juga diungkapkan dengan sakal. Seolah-olah gini, kalau ingin memberikan gambaran, kan kadang kita senang ya dengan berhias dengan rumah yang hebat, dengan barang-barang. Ada orang sampai klosetnya aja emas gitu ya, mobilnya emas. Padahal itu adalah suatu beban gitu ya. Pada dasarnya, meskipun itu hiasan rumah, itu sebenarnya beban buat kita. Beban pertama, dia akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah Allah ingin gambarkan bahwa harta-harta benda itu juga beban bagi manusia. Bukankah setiap latus alunna yauma idzin anin naim, setiap nikmat akan diminta pertanggungjawabannya. Gitu ya, apalagi yang tadi perhiasan-perhiasan itu semua akan diminta pertanggungjawabannya. Bahkan Rasulullah menceritakan betapa Rasulullah dengan Abu Bakar saat itu kelaparan, kemudian diberikan nikmat makanan ya dari salah seorang penduduk Ansor, dihidangkan susu dan kambing. Maka setelah selesai makan, Rasulullah mengatakan latus alunna yauma idzin anin naim. Kita akan diminta pertanggungjawaban dari nikmat ini. Padahal itu orang kelaparan kemudian kenyang, itu akan diminta pertanggungjawaban. Bagaimana kalau yang tadi ya sekedar berhias rumah dan sebagainya. Tapi itu memang fitrah manusia. Tetapi pada dasarnya Allah ingin gambaran dan menggunakan kata ini, sakal, untuk perhiasan itu sesuatu yang memberatkan, membebani bumi, gitu ya, beban bumi itu, karena tadi itu juga akan menjadi beban buat seseorang ketika nanti di akhirat. Dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap semua yang dia miliki. Ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya. Atau di surat yang lain, di surat Al-Insyiqaq, Allah juga berfirman, wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat. Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya seluruhnya, ya sampai kosong, dimuntahkan seluruh isinya. Ya, sampai 7 lapis bumi ke bawahnya. Ya, ada yang mungkin lapisan hitamnya, lapisan putihnya, lapisan segala macamnya. Kata para bumi itu kan 7 lapis, sampai ke bawahnya, sampai yang terjauhnya. Dalam riwayat Muslim dan At-Tirmizi ya, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Qi'ul ardu afladha qabidiha amsalal ustuwani minadh dhahab wal fiddah fayaji'ul qatil fayaqulu fi hadza qataltu waji'ul qati' fayaqul fi hadza qata'tu rahimi wa yaji'us sariq fayaqulu fi hadza quti'at yadi thumma yad'unahu fala ya'khuduna minhu syai'a." Dalam riwayat yang lain ya, jadi nanti bumi itu akan memuntahkan seluruh isinya, emas, perak, dan segala sesuatunya. Kemudian ya, seorang pembunuh akan datang dan berkata, ya, al-qatil, seorang yang pernah membunuh, dia akan berkata, sungguh dulu aku membunuh demi ini, gitu ya. Maksudnya ada orang membunuh demi rebutan harta, rebutan warisan, demi memperebutkan kekayaan. Lalu dia akan berkata, sungguh aku dulu membunuh karena ini, gitu ya, demi emas ini. Lalu orang yang telah memutus silaturahmi, dia juga berkata, sungguh dulu aku memutus silaturahim karena ini. Maksudnya karena emas ini. Ya. Kemudian ada orang yang mencuri, ya, mengambil hak orang lain, dia juga berkata,
sungguh dulu aku mencuri. Kalau di hadis ini mengatakan aku dipotong tanganku, ya. Kalau memang hukumnya berjalan, ya, orang yang mencuri itu dipotong tangan, sungguh aku dipotong tanganku karena ini. Maksudnya dia mencuri karena demi emas itu, ya. Lantas mereka meninggalkan emas itu dan tidak mengambilnya sedikit pun pada hari akhirat, ya. Jadi tadi bahwa setiap orang menginginkan itu karena itu bagian dari fitrah manusia, ya. Tapi ketika orang mengambilnya tadi dengan cara-cara yang yang zalim, ya, yang dengan cara mengambil hak orang lain, ya, tadi mencurinya, dengan sewenang-wenang dan seterusnya. Wa qala al-insanu ma laha. Kemudian ayat yang ketiganya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi? Ya, wa qala, dan berkata, al-insan, manusia, ma laha, ya. Mereka bertanya, apa yang terjadi? Jadi setelah goncangan yang dahsyat itu, kemudian manusia Allah keluarkan, ya, bumi dan seluruh isinya, termasuk manusia yang sudah meninggal sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat, semuanya dibangkitkan dari alam kubur, dan kemudian mereka saling bertanya, ya, apa yang terjadi? Malah, ya, sebagian bertanya kepada sebagian yang lain. Dan waqala al-insanu malah, maksudnya malah itu satu pertanyaan yang terheran-heran gitu, ya. Apa yang terjadi? Mengapa bumi ini begini? Mengapa bumi berguncang? Mengapa keluar seluruh isinya? Lalu bumi menjawab, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, ya. Bi anna rabbaka auhalaha. Karena Allah memerintahkan bumi untuk wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi memberitakan, ya, akhbaraha, ya, memberitakan kejadiannya, atau pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Nah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, ini para ulama berpendapat bahwa bisa jadi buminya berbicara, gitu, ya, menyampaikan apa yang terjadi seperti kita saat ini berbicara, gitu. Ada orang mengatakan mustahil lah bumi bisa berbicara. Bukankah di surat Yasin Allah katakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu akan Allah kunci mulut-mulut kalian. Jadi yang Allah jadikan berbicara itu bukan mulut, ya, tetapi wa tukallimuna aydihim, yang akan berbicara tangannya, wa aydihim, ya, tangannya dan kakinya, ya. Jadi kalau Allah berkehendak kan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sama seperti ketika Allah menghendaki yang berbicara, yang menjadi alat pembicaraan adalah mulut, ya, maka bisalah manusia berbicara dengan mulut. Tapi kalau kehendak yang bisa berbicara adalah tangan, mulutnya yang tidak berbicara, itu juga mungkin saja bagi Allah, gitu. Karena kita bicaranya di sini bukan manusia, bukan kemampuan manusia, tetapi kemampuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tapi ada yang lain yang berpendapat, maksudnya bukan buminya berbicara, ya, tapi kondisi kehancuran bumi itu adalah berita yang dibawa oleh bumi bahwa sekarang ini adalah terjadinya kiamat, gitu, ya. Jadi bukan bahasa lisan, bahasa qaul, tapi lisanul hal, gitu, ya, bahwa dengan penyampaian yang kondisinya, gitu. Seperti begini. Ketika ada seorang datang dengan raut muka yang dengan mata sembab, ya, dengan mata yang bengkak-bengkak, wajah yang sedih, dengan lusuh, gitu, ya. Nah, itu kan orang dia nggak berbicara apapun, tapi orang udah lihat dia lagi sedih. Dengan lihat wajahnya aja tuh lisanul hal, ya, dengan melihat kondisinya, orang udah tahu dia habis menangis karena dia lihat matanya yang bengkak-bengkak, sembab, mukanya yang lusuh, gitu, ya, kesedihan yang berkait di wajahnya, gitu, ya, dengan tampilan yang lemas dan seterusnya. Nah, itu orang dia nggak berbicara bahwa saya habis menangis, tapi orang udah melihat. Nah, ada yang berpendapat bahwa begitu. Artinya kehancuran bumi itu sudah lisanul hal, itu adalah bumi memberitakan kondisinya kepada manusia. Itu yang dimaksud dengan pada hari itu bumi menyampaikan berita. Karena itu kelihatan, ya.
Jangankan bumi yang hancur itu kan nampak. Misalnya sekarang ibu-ibu nih nggak tahu kalau di satu tempat itu ada longsor. Lalu kita datang ke sana, tiba-tiba kita lihat rumah hancur. Oh, bumi itu nggak bicara, tapi kita langsung tahu, oh ini ada longsor ternyata di sini, gitu ya. Atau kita lewat di satu jalan, di satu rumah, kita lihat ada rumah yang hangus, sudah hancur, terus hangus hitam. Nah, kita udah tahu. Nah, itu bahwa barusan terjadi atau rumah itu udah kebakaran. Nah, itu artinya bahasa hal, ya, lisanul hal, ungkapan dengan kondisi. Ya. Nah, ini ada juga yang berpendapat bahwa bukan bumi yang berbicara, tetapi halnya, kondisinya, situasi itu udah menyampaikan berita kepada manusia bahwa itu terjadi kiamat. Allah alam. Qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Rasulullah membaca ayat ini, qala atadruna akhbaruha. Nah, Rasulullah bertanya kepada sahabat, atadruna ma akhbaruha? Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan beritanya itu? Bumi menyampaikan beritanya. Lalu para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, Allah wa rasuluhu a'lam. Ini adab ya. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah menjawab, fa in akhbaraha, sungguhnya kabarnya itu adalah antashhada ala kulli abdin wa ummatin, ya, atau kulli abdin wa amatin bima amila ala dhahriha antaqula amila kada wa kada yauma kada wa kada fahadhi akhbaruha, ya. Di pendapat yang lain, Rasulullah SAW suatu hari bertanya kepada sahabat, tahukah kamu apakah yang dimaksud dengan akhbaruha, dengan bumi mengabarkan? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul yang lebih tahu, ya. Akhirnya Rasulullah berkata, sungguhnya beritanya adalah dia, bumi itu nanti akan bersaksi, ya, atas setiap hamba atau setiap orang, setiap umat, ya, tentang apa yang dia perbuat di atas buminya. Jadi maksud akhbaruha itu, kata Rasulullah, bumi itu akan bersaksi, mengabarkan apa yang sudah dikerjakan oleh seorang hamba, seseorang di atas bumi itu, ya. Dan bumi itu akan berbicara, dia akan berkata, dia melakukan ini di sini, dia melakukan ini di sini, dia melakukan ini di sini. Ya, jadi bumi itu akan menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan kita. Ya, itulah kenapa misalnya salah satunya diantaranya hikmah disunahkan ketika kita sholat sunnah kita bergeser tempat. Ya, tadinya kita sholat wajib di sebelah kanan, kita bergeser sedikit, di sebelah sini bergeser sedikit ke sebelah kanan misalnya, ya, supaya lebih banyak bumi yang kita pakai untuk sholat, lebih banyak bumi yang kita pakai untuk ibadah, sehingga dia menjadi saksi, ya, di akhirat nanti bahwa aku dipakai untuk sholat ini, aku dipakai untuk ini, aku dipakai untuk ini. Ya, maka kata Rasulullah, dia akan mengabarkan bahwa si fulan mengerjakan ini di sini, mengerjakan ini di sini di atasku, gitu ya, mengerjakan ini dan seterusnya. Kalau kebaikan, dia akan bersaksi dengan kebaikan-kebaikan kita. Jika yang kita lakukan adalah sesuatu yang buruk, ya, kemaksiatan, ya, dosa, maka dia juga akan menyampaikan persaksiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ya, luar biasa. Maka kata Rasulullah, fahadhihi akhbaruha, maka inilah kabarnya. Ya. Ini hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya, dari sahabat Abu Hurairah yang di perawinya adalah Ahmad At-Tirmidzi dan An-Nasai. Kemudian ayat yang kelima, ya, bi anna rabbaka awhalaha, ya, bi anna rabbaka awhalaha, sesungguhnya bi anna rabbaka, karena Rabbmu, ya, awhalaha, telah mewahyukan kepadanya. Maksudnya apa? Karena sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada bumi untuk hancur, untuk mengabarkan dan untuk mengeluarkan seluruh isinya, gitu ya. Nah, ibu-ibu, kalimat ini bi anna rabbaka awhalaha, bahwa bumi itu diberi wahyu, ya, seolah-olah. Auha itu kan, auha itu kalimat wahyu, uhya. Jadi kata wahyu itu dalam Al-Quran bisa perintah maknanya, ya. Bisa memang wahyu. Kalau kepada Rasulullah, kepada Nabi, itu berarti maknanya wahyu. Tapi kalau kepada ibunya Musa, itu juga kalimatnya dengan wa auhayna ila Musa, itu ilham, gitu ya. Atau bisa juga di sini Allah memerintahkan kepada bumi, auha itu bermakna perintah, ya. Atau insting kepada lebah, ya. Di dalam surat An-Nahl,
Itu juga Allah menggunakan kata auha atau uhiya gitu ya. Nah, kalau di sini bi anna rabbaka auhalaha. Makna auha di sini adalah perintah. Karena maksudnya Allah telah memerintahkan kepada bumi supaya dia hancur dan dia mengeluarkan seluruh isinya. Ya. Jadi karena sungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya, ya. Atau telah mewahyukan kepada bumi supaya dia hancur, maka hancurlah. Karena bumi tidak akan berbuat maksiat. Tidak seperti manusia. Ya, kadang-kadang manusia berbuat maksiat, disuruh sholat, dia lalai, disuruh infak, dia kikir gitu kan. Disuruh zikir ya, dia lupa, kemudian disuruh baca Quran, dia enggan ya, disuruh kebaikan-kebaikan kadang-kadang malas gitu. Tapi kalau bumi itu dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintahkan bergoncang, maka dia akan bergoncang. Ketika Allah perintahkan keluarkan isinya, maka dia akan keluarkan gitu ya. Hancur maka hancurlah. Nah, ini pada hari itu bi anna rabbaka auhalaha. Bumi akan berbicara dengan wahyu ya dan izin darinya. Firman Allah auhalaha maksudnya adalah mengizinkan atau memerintahkan atau memberinya ilham ya. Lalu ayat yang ke-6-nya yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu yasdurun nasu ya, berbondong-bondonglah manusia atau pada hari itu manusia itu keluar ya dari kuburannya dengan berkelompok-kelompok, dengan berbondong-bondong untuk diperlihatkan kepada liyurau ya, untuk diperlihatkan kepada mereka a'malahum. Ya, amal-amal mereka. Ya, maksud a'malahum itu amalnya adalah balasan dari setiap amalnya. Untuk diperlihatkan kepada mereka ya amal-amal mereka dan balasan terhadap amal-amalnya itu. Ya. Di hari yang penuh keguncangan dan kehancuran ini manusia bangkit dari kubur-kubur mereka dan mereka menuju ke padang mahsyar, ya, tempat penghitungan amal, yaumul jaza, ya, tempat yaumul hisab, ya, tempat hisab setiap amal. Sebagian dari mereka tampak sebagai penghuni surga dengan wajah-wajah yang cerah ya. Nanti kita akan bahas di surat Al-Ghasyiyah. Wujuhu yauma idzin na'imah. Pada hari itu ada yang wajah-wajahnya cerah, ya wajah-wajahnya bersih, kinclong ya. Menunjukkan kondisi yang bahagia, yang senang, yang sumringah gitu ya. Meskipun nggak kinclong, kalau sumringah orang kelihatan senang banget gitu ya. Yang kulitnya hitam sumringah banget, senang banget gitu ya. Kelihatan tuh wajah sumringahnya, wajah orang-orang dapat nikmatnya kelihatan. Kemudian sebagian yang lain dengan wajah yang hitam legam, yang ketakutan, yang diliputi dengan berbagai kecemasan. Kita juga bisa lihat, jangankan di akhirat, di dunia aja kita bisa lihat orang yang cemas sekali, yang ketakutan ya, itu akan kelihatan. Atau yang bahagia banget, yang senang banget itu juga kelihatan. Yang di akhirat juga begitu ya. Masing-masing akan berjalan ya menuju padang mahsyar dan dikumpulkan di sana dengan wajah yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya ya. Ashlata ini kondisi yang berbeda-beda. Tadi ada yang berbeda raut mukanya gitu ya, berbeda wajahnya, tampilan wajahnya. Tabiyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Di antara mereka ada yang bersih, yang bersinar, ada yang tabiyaddu ya tadi atau taswaddu, ada yang hitam, legam, takut, cemas. Kemudian ada juga yang mukmin dan yang kafir. Jadi ashtata itu maksudnya berbeda-beda itu karena sebagian ada yang mukmin, sebagian ada yang kafir, atau sebagian ada yang taat, sebagian yang maksiat. Ya. Lalu ayat 7-nya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasan-balasannya ya. Meskipun tadi kecil saja seberat dzarrah, dia akan melihat balasannya. Ya, khairan yarah, khairan. Dia berbuat kebaikan khairan. Yarah, dia akan melihat kebaikannya itu meskipun sebiji dzarrah. Apa sih kebaikan yang sebiji dzarrah? Gitu ya. Saya kira apa ya? Gitu. Artinya gini, itu untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang Allah sia-siakan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah itu tidak akan menyanyiakan perbuatan baik orang
atau pahala orang-orang yang berbuat baik. Meskipun tadi sebiji zarah, nggak ada lah ya kebaikan segitu mungkin. Artinya pasti lebih besar dari itu gitu. Kita memberi misalnya paling sedikit ya kata Rasulullah sebutir kurma. Ya kan itu lebih besar daripada setik debu ya. Tapi sebutir debu aja akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dapati balasan kebaikan kita. Barang siapa beramal soleh di dunia, meskipun seberat tadi zarah, seberat sekecil banget, seperti semut hitam atau seperti butiran debu ya, di tengah pancaran sinar matahari. Maksudnya apa, Bu? Ya, kita misalnya kan kalau terang nih, ada sinar matahari masuk ya, apalagi pagi-pagi itu kan kelihatan tuh. Kalau kita lihat gini kan nggak kelihatan nih. Ternyata di udara ini ada debu-debu, ada partikel-partikel kecil debu yang berterbangan ya. Kalau gini kan nggak kelihatan. Tapi kalau pas ada sinar matahari itu, di antara sinar itu kalau masuk ke dalam rumah, terus kita lihat dari jauh gitu ya, tiba-tiba ada satu. Nah, itu kan kelihatan tuh berterbangan debu-debu ya. Nah, sebegitu, maka kita akan dapat balasannya kelak di hari akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kebalikannya, fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, siapa yang berbuat keburukan meskipun tadi kecil sebiji darah, maka dia juga akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau tadi yang kebaik, dia akan dapat balasan kebaikannya, dan ketika dia berbuat kejahatan, maka dia akan mendapatkan balasan juga kejahatan meskipun kecil sekali. Kadang-kadang kan kita ya, atau banyak orang yang mengecilkan keburukan. Alah itu cuma gitu doang. Alah cuma dosa gitu doang. Ada cuma gitu doang gitu ya. Dianggap sepele, dianggap kecil. Gitu. Padahal kata Allah, meskipun tadi sebiji zarah itu juga, meski keburukan akan dapati juga balasannya. Meskipun sebiji zarah kebaikan akan kita dapati juga balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat yang lain Allah bersabda ya, di surat Al-Kahfi ayat 49. Insya Allah ibu-ibu biasa baca nih di hari Kamis ya. Atau di hari Kamis malam maksud saya ya. Di malam Jumat atau di hari Jumat. Biasa kita baca surat Al-Kahfi. Ini di ayat 49. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan. Ya. Jadi kata Allah, dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap amal-amal mereka yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celakanya kami. Ya wailat, ya laitana, ya atau ya wailatana, ya aduh celakalah kami. Ya, kitab apa ini? Ya. Malihadal kitab. Ini kitab apaan sih gitu ya? Masa semuanya ada, yang kecil, yang besar, yang semuanya tercatat, nggak ada yang tertinggal. La yughadiru. Ya, nggak ada yang tertinggal. Semuanya ada catatannya. Sampai dia mengatakan, ini kitab catatan apa sih? Gitu. Artinya saking lengkapnya, saking penuhnya, saking detailnya. Tidak ada yang tertinggal di dalamnya. Lalu di ayat yang lain, surat Al-Anbiya, Allah juga berfirman di ayat 47, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak ada seorang pun yang dirugikan, walaupun sedikit. Ya, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami akan mendatangkan pahala kepadanya dan cukuplah kami membuat perhitungan untuknya. Ya, jadi di Anbiya 47 itu juga Allah mengatakan ya, tidak akan dizolimi. Setiap orang akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Yang baik dia akan dapat kebaikannya, yang buruk dia juga akan dapat balasannya. Ya, luar biasa. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Ya, takutlah kamu dengan neraka, jagalah dirimu dari neraka, meskipun hanya dengan separuh kurma. Ya, ibu-ibu, jagalah api neraka, jagalah kita dari api neraka, meskipun hanya dengan separuh kurma. Maksudnya nanti separuh kurma itu akan menjadi penghalang kita dari api neraka, gitu ya. Ini kan artinya meskipun dalam kondisi yang sulit banget, ya bukan berarti ya udah seperti kurma, padahal kita banyak, gitu ya. Artinya ini kan menunjukkan dalam kondisi yang amat sangat sulit ketika meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini kekurangan harta, pemasukan kita berkurang, gaji kita dipotong gitu ya. Itu tetap aja gitu. Bahkan dalam kondisi yang sulit sekalipun, maka kita sulit meskipun tadi harus berbagi satu kurma. Kalau separuh kurma kan berarti kita cuma punya satu. Kalau kita berbagi dengan orang lain separuh gitu ya.
maka barang siapa tidak mendapatinya maka dengan perkataan yang baik. Kalau ternyata separuh kurma pun nggak punya, walau bikalimatin thayyibah, hendaklah dia tetap menjaga dirinya dari api neraka dengan apa? Dengan ucapan yang baik. Kalimah thayyibah dengan membaca zikir la ilaha illallah, ya, kalimat thayyibah dengan zikir-zikir, atau memang dengan ucapan yang baik kepada orang lain, ya. Minimal doakan. Ya, saya ingat tuh anak saya di Turki itu cerita. Kalau di Turki itu kata dia, itu biasa apa aja orang ngedoain. Sampai orang misalnya nih masuk Indomaret, tapi di sana nggak ada Indomaret ya. Misalnya kayak kita nih masuk mall ya, masuk Indomaret. Itu dia doain yang jaganya gitu ya. Itu biasa di Turki itu. Semoga tanganmu cekatan. Itu doanya maksudnya sesuai dengan orang kerjanya gitu ya. Semoga kamu sehat, tanganmu cekatan, semoga kamu sukses gitu. Itu di mana aja gitu. Ketemu orang kalau ngapain aja. Anak saya pernah tuh ada bapak-bapak jatuh aquanya gitu ya, gelas botol minumnya, dia langsung ambilin, itu langsung doain panjang, katamu deh, semoga sehat badanmu, tanganmu, itu begitu gitu. Nah, itu kalimat yang baik gitu ya, doa-doa untuk orang lain, meskipun tadi memberi nggak bisa gitu ya, ngasih nggak bisa, udah doain deh. Kadang-kadang kan kita ada tuh datang ke rumah ya, tukang ngemis gitu kan, ya udah kita nggak mau ngasih, udah doain aja gitu ya, mudah-mudahan Allah beri tempat yang lain. Atau misalnya kita lihat orang yang susah, kita udah nggak bisa bantu, udah doain dia gitu ya. Nah ini, atau tadi saudara-saudara kita, tetangga kita gitu, udah nggak bisa menolong, nggak bisa memberi, nggak bisa membantu, kita omongin yang buruk-buruk, ya jangan. Ya, di sini dapatinnya, udah bicara dengan perkataan yang baik gitu ya. Kemudian la tahqiranna minal ma'ruf syai'an, kata Rasulullah, jangan kau sepelekan kebaikan itu meskipun kecil, meskipun sedikit. Akhoka wa wajhuka ilaihi munbasit. Janganlah sekali-kali engkau meremehkan kebajikan meskipun itu kecil. Meskipun engkau hanya menjulurkan timba untuk memberi orang yang memberi air ya, atau mengambilkan air untuk orang yang haus. Atau meskipun itu hanya dengan wajah berseri ketika engkau bertemu saudaramu atau bertemu temanmu. Jadi meskipun hanya ketemu someh ya, orang Sunda bilang tuh, atau ramah gitu ya, atau hangat, meskipun sekedar datang hangat menyambut orang lain. Nah itu ketika bertemu dengan orang lain, ya. Ketika kita tidak bisa memberi, menolongnya. Kemudian Rasulullah bahkan secara khusus kepada wanita, ya ma'asyaron nisa, wahai wanita-wanita mukminah, ya, atau ya ma'asyaron nisa il mukminat, ya, kata Rasulullah, wahai wanita-wanita mukminat, la tahqiranna jaratun li jaratiha, ya. Janganlah engkau atau seseorang itu meremehkan pemberian tetangganya. Meskipun atau memberi atau meremehkan untuk memberi kepada tetangganya, meskipun itu hanya berupa kuku unta. Ya, maksudnya kan kuku unta itu ya Allah, memang ada yang makan kuku unta yang enggak. Maksudnya apa? Meskipun sesuatu yang cuman remeh-temeh gitu ya. Atau nanti ada hadis yang lain, meskipun cuman dengan kuah sayurnya gitu ya, dibanyakin kuahnya, isinya cuman dikit gitu. Itu maksudnya ya bukan menunjukkan ketika kondisi kita susah gitu ya, ada segitu, udah tetap aja memberi gitu ya, tetap aja berikan. Meskipun tadi hanya dengan yang sedikit atau yang sepele, yang remeh-temeh. Cuman kadang-kadang kita nggak enak ya. Karena mungkin kita, nggak enak banget ngasih gitu, ntar dikirain apa, ntar. Bisa jadi karena kita juga suka begitu. Ketika orang ngasih, ya cuman gitu, kirain apaan, kirain apa gitu, cuman gituan doang gitu ya. Maka kita khawatir juga ketika kita memberi orang yang gituan, kita diremehkan juga gitu ya. Udah kata Rasulullah, jangan engkau remehkan, meskipun hanya memberi tadi makanan yang banyak kuahnya aja gitu ya, atau cuman yang sesuatu yang remeh gitu. Karena itu ternyata bisa menjaga kita dari api neraka. Kemudian Rasulullah juga berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, istatiri minan nar. Wahai Aisyah, ya, jagalah dirimu, berlindunglah kamu dari neraka. Walau bisyikit tamrah, meskipun tadi separuh kurma. Atau fa innaha tasuddu minal ja'i, ya, karena sungguhnya separuh kurma tersebut memenuhi orang yang lapar. Artinya gini, kalau orang lapar,
dapat separuh kurma aja udah bersyukur banget ya. Atau tadi betul-betul orang yang haus banget ya cuma dapat satu botol aqua, satu gelas aqua aja udah nikmat banget, udah bersyukur. Mungkin separuhnya aja, seteguk air aja itu udah nikmat banget gitu ya. Memenuhi orang yang lapar sebagaimana orang yang telah kenyang ya. Nah, ini ibu-ibu kajian kita surat Az-Zalzalah ya. Mungkin itu aja, udah 13.30 ya. Berarti ada 1:30. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya menasihati diri sendiri, mudah-mudahan bermanfaat juga buat ibu-ibu semuanya ya. Semoga Allah memberikan hidayah, taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa mengamalkan apa-apa yang sudah kita ketahui sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Itu aja, khotifillah. Mohon maaf kalau ada yang salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, masih ada waktu untuk tanya jawab nggak? Boleh kalau memang ada. Ya, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Atau saya aja yang nanya. Ustazah, ini surat Al-Zalzalah ini keutamaannya kan seperti 1/4 kali Al-Quran ya? Ya. Itu biasanya kita baca sebaiknya kapan, Ustazah? Nah, kalau kita baca, ya itu ya sebenarnya ya kapan aja kita bisa baca. Tapi kalau kita lihat tuh ada satu doa-doa ma'thur ya, yang disebut dengan ma'thurat. Ma'thurat kan artinya doa-doa yang ma'thur dari Rasulullah. Nah, ini berdasarkan hadis-hadis yang diambil. Jadi penulis atau bukan pengarang ya penulis doa-doa ma'thur yang ma'thurat itu, Kiai Haji Hasan Al-Banna itu ketika menuliskan kitab itu dia berdasarkan hadis-hadis. Nah, dia menuliskan diantaranya dibaca pagi atau malam gitu. Jadi bisa dibaca malam, sore gitu ya. Petang itu. Atau pagi ya pada saat baca surat Ma'thurat itu. Kalau Ma'thurat Kubra tuh udah ada tuh Az-Zalzalahnya, Idajanya, kemudian Al-Kafirunnya itu yang 4 kali itu ada. Atau menjelang tidur gitu ya. Atau di sore hari, di maghrib misalnya, atau menjelang tidur kita ya sambil berbaring mau tidur bacalah gitu. Ya, karena dia Quran sebenarnya kapan aja ya boleh dibaca ya, karena dia kan ayat Quran kita boleh dibaca. Dan kalau itu sudah menjadi zikir kita, sudah menjadi wirid ya, sudah menjadi zikir yang biasa kita rutinkan baca meskipun sedang haid, maka itu tetap boleh dibaca. Jadi kan misalnya Al-Ikhlas ya, Al-Falaq kan udah biasa tuh jadi wirid doa. Jadi bacaan kita wirid. Nah, itu meskipun haid kita tetap aja. Tadi Az-Zalzalah kita biasakan nih baca. Masa saya haid pun nggak apa-apa. Kita baca aja sebelum tidur gitu ya, 4 kali itu. Terima kasih Ustazah. Insyaallah ya. Teman-teman, ya cukup sudah 13.38. Kasihan nanti ada yang mau lanjut kerja ya. Ibu, mohon maaf mau konfirmasi bulan depan Al-Bayyinah. Ya. Catatan saya Al-Bayyinah. Insyaallah. Sehat-sehat ya Bu. Ya, insyaallah. Ya, amin mudah-mudahan. Ya, cukup ya. Ya, saya tutup aja dengan membaca kafaratul majelis. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya teman-teman ya, sama-sama jazakallah. Ya, makasih. Sehat-sehat Bu bersama keluarga. Insyaallah sama-sama biar sehat juga yang lainnya. Pamit ya. Ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.